Semangat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali dalam dialog pembelajaran visioner. Dan kali ini kita akan membahas dalam hal strategi pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah sebagai cara kita untuk menggabungkan antara pembelajaran yang bersifat konvensional dan mengikuti satu perkembangan lain, yaitu pembelajaran berbasis komputer dan pembelajaran berbasis internet yang kita kenal dengan blended learning. Masih bersama kita Bapak Dr. Wasis Didwiyoko akan mengupas tentang hal itu, tentang permasalahan ini. Kita langsung saja ini Pak Wasis, kalau kita telaah dari perkembangan pembelajaran kita. Di season sebelumnya kita membahas transformasi learning dan teknologi tadi, dan sekarang kita mengenal lagi ada namanya blended. Blended itu kalau kita orang negeri kita ada gado-gado blended, terus tahu campur juga blended. Nah ini ada pembelajaran yang sifatnya musik sudah ada blended, campur sari. Nah ini model seperti apa ini untuk pembelajaran yang campuran ini? Ya, asal katanya dari blended itu adalah mencampur ya, atau mengkombinasi. Dan learning adalah belajar yang dikombinasi. Nah kalau kita merujuk kepada bahasan kita tentang transformational learning, bahwa memang awal mulanya kan kita belajar itu dari tatap muka dengan guru atau dengan orang gitu. Tetapi setelah muncul teknologi komputer, maka komputer itu bisa dipakai juga sebagai sumber belajar. Demikian juga dengan internet. Maka yang dicampur atau yang dikombinasi di dalam blended learning itu adalah mengkombinasi pembelajaran dengan tatap muka dengan offline, pembelajaran komputer yang offline itu artinya tidak melalui internet, dan dengan internet. Iya. Teknologi sebelum blended ini kan ada satu teknologi sebelumnya, ya ini pembelajaran online saja Pak. Web based learning atau web based teaching melalui website saja. Nah, kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki pembelajaran sebelumnya sehingga muncul sebuah alternatif baru, yaitu blended learning ini? Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya tatap muka saja itu katanya sama buruknya dengan yang hanya online saja. Jadi sebenarnya yang mengagung-agungkan online itu juga sebenarnya tidak efektif dalam pembelajarannya. Contohnya adalah universitas terbuka misalnya. Awalnya dia kan hanya dengan modul dan online saja. Tetapi karena ada perkembangan blended learning bahwa kalau dikombinasi dengan tatap muka menjadi lebih baik, maka universitas terbuka sekarang ada pertemuan tutorial gitu, sekitar satu semesternya 6 kali gitu. Jadi dia sudah memblended sebenarnya, mengkombinasi antara yang awalnya adalah online saja, lalu lewat yang tidak online adalah dengan cara apakah itu CD, dalam bentuk CD dan modulnya, lalu ditambah dengan tatap muka. Nah, mestinya juga perguruan tinggi atau sekolah yang sejak awalnya adalah tatap muka perlu juga bergerak ke arah pembelajaran itu dimuat di dalam CD yang sifatnya offline. Artinya offline itu tidak menggunakan saluran internet. Jadi kapanpun, dimanapun, asal dia bawa laptop bisa diakses. Tapi kalau yang satu dengan online, maka dengan online itu juga di mana saja, kapan saja bisa dilakukan. Nah, memang di dalam konsep pembelajaran sekarang ini banyak dibahas mengenai pembelajaran itu yang sifatnya sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran yang sinkronus itu adalah pembelajaran yang dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, belajar yang sama gitu. Nah, itu juga banyak dikritik bahwa kalau dengan begitu kan berarti tidak sensitif terhadap karakteristik orang yang belajar. Jadi semuanya dipukul rata, semua belajar yang sama. Jadi kalau belajar semua, kalau istirahat semua. Tidak ada waktu bagi orang yang sebenarnya saat
belajar dia pengen istirahat, mungkin kan makanya di sekolah-sekolah kita ada adik-adik kita yang ngantuk tuh mungkin tidak ingin belajar sebenarnya. Ya. Jadi bagi anak yang cerdas mungkin membosankan. Sudah kelewat. Karena sudah kelewat. Tapi bagi anak yang di bawah rata-rata itu masih terlalu sulit gitu. Sehingga setiap pembelajaran pasti ada yang dirugikan. Dirugikan itu ada yang lebih di atas dan lebih yang di bawah. Nah, pembelajaran yang asinkronus berarti adalah belajar yang di tempat mungkin tidak sama, di tempat yang tidak sama. Dia bisa belajar di kelas, dia belajar di perpustakaan, di waktu yang berbeda, di waktu yang berbeda juga bisa, dan belajar yang berbeda. Nah, ini juga perlu diantisipasi di dalam praktek pembelajaran kita, praktek persekolahan kita. Karena praktek persekolahan kita itu menggunakan sistem waktu sama hasil berbeda. Ya. Jadi kita belajar selama 1 semester, waktunya sama 1 semester, tapi hasilnya berbeda. Jadi ada yang IP-nya, yang nilainya A minus, B plus, lalu B minus, itu masih lulus. Jadi lulusan kita itu masih beragam dari itu. Tapi coba kalau misalnya kita menggunakan hasil sama, waktu berbeda, maka lulusannya itu harus nilainya A semua. Soal yang satu harus 16 kali pertemuan, 8 kali pertemuan, atau 20 kali pertemuan. Ya memang menjadi efisiensinya menjadi tidak bisa diduga gitu ya. Tetapi harus ada perubahan kebijakan dari lembaga. Ya, berarti harus ada perubahan paradigma tentang ini gitu. Karena kalau pembelajaran blended learning itu diterapkan, itu juga cara menilainya juga harus berbeda gitu. Cara organisasi kelasnya juga harus berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat proses pembelajaran blended learning ini diimplikasikan atau diimplementasikan di perguruan tinggi, Pak. Apalagi perguruan tinggi kan menggunakan ada sistem tatap muka, sistem terstruktur dan kegiatan mandiri. Nah, ini proses seperti apa, kebijakan seperti apa yang idealnya bisa dilakukan di perguruan tinggi? Ya, ada yang berpendapat bahwa blended learning itu dilakukan misalnya ini saya menggunakan tangan metal gini, metal ini. Jadi metal ini, jempol ini adalah tatap muka, telunjuk ini adalah offline, pelajaran offline menggunakan komputer, dan ini adalah online. Jadi dia kombinasi, pada waktu topik 1 pakai tatap muka, topik 2 pakai offline, topik 3 pakai online. Tetapi ini sebenarnya kombinasi yang tidak pas. Karena ini ya seperti halnya kita makan ini gado-gado, hamburger itu. Oh iya, masa mau dimakan atasnya dulu, baru tengahnya, lalu bawahnya, kan enggak. Jadi kita makan tiga-tiganya. Oleh karena itu kalau begini, yang namanya metal ini, yang namanya blended learning itu dia harus posisinya harus begini. Jadi pada topik yang sama ada tatap muka, ada juga offline-nya, dia juga bisa ada online-nya. Karena apa offline-nya? Supaya kalau tidak jelas pada waktu dia ada penjelasan, dia masih bisa mengulang di offline. Nah, di mana tempat dia juga bisa melalui online gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wasis atas perbincangan kita soal blended learning, dan kajian lebih lanjut mungkin di dalam sesi-sesi lain kita akan lebih tuntas lagi bahasanya. Pemirsa, itulah perbincangan kita tentang blended learning bersama Bapak Dr. Wasis D. Dwi Yogo. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semangat pagi dan sampai jumpa.